pluralisme hukum ketika kebenaran tidak tunggal. Mengenal filsafat hukum. Selamat datang di channel Mengenal Filsafat Hukum. Dalam bayangan banyak orang, hukum seharusnya satu, tegas, seragam, dan berlaku sama bagi semua. Realitas tidak selalu demikian. Di satu tempat, sebuah tindakan dianggap sah. Di tempat lain, ia bisa dipersoalkan. Bahkan di dalam satu negara yang sama. Apakah hukum sedang gagal? Atau kita yang terlalu lama memaksakan keseragaman? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut ini diuraikan dalam beberapa bagian. Bagian 1, ilusi kesatuan hukum. Sejak lama tradisi hukum modern terutama dipengaruhi oleh pemikiran seperti Hans Kelsen membayangkan hukum sebagai sistem yang utuh. Satu norma dasar, satu hierarki, satu kepastian. Namun, kehidupan manusia tidak pernah sesederhana itu. Masyarakat hidup dalam lapisan-lapisan. Adat, agama, kebiasaan, bahkan praktek sehari-hari yang tidak tertulis. Semuanya itu juga mengatur. Bagian 2, apa itu pluralisme hukum? Pluralisme hukum merupakan pengakuan sederhana bahwa dalam satu ruang sosial bisa ada lebih dari satu sistem hukum yang hidup. Gagasan ini dikembangkan oleh pemikir seperti Sally Fogmore yang melihat hukum bukan hanya apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga apa yang benar-benar dijalankan dalam masyarakat. Di Indonesia, kita melihatnya dengan jelas. Hukum negara berdampingan dengan hukum adat. Hukum formal berdialog atau kadang bertabrakan dengan norma-norma yang lain. Pluralisme hukum bukan pengecualian. Pluralisme merupakan kenyataan
Bagian 3, ketegangan yang tak terhindarkan. Pluralisme hukum bukan tanpa masalah ketika dua sistem hukum berjumpa. Siapa yang harus diikuti? Ketika hukum negara berkata boleh, tetapi hukum adat berkata tidak. Mana yang lebih sah? Disinilah hukum tidak lagi sekedar aturan, tetapi juga soal kekuasaan. Siapa yang mempunyai otoritas untuk menentukan kebenaran? Bagian 4, dari kepastian menuju keadilan. Pemikir seperti Lon L. Fuller mengingatkan bahwa hukum bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal moralitas internal. Sementara itu, H.L. Ahad membedakan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Pluralisme hukum memaksa kita bertanya lebih dalam. Apakah keadilan selalu lahir dari keseragaman? Atau justru dari kemampuan mengakui perbedaan? Bagian 5, Indonesia sebagai cermin. Di Indonesia, pluralisme hukum bukan teori. Pluralisme hukum di Indonesia merupakan pengalaman sehari-hari. Dari desa adat di Bali hingga praktek musyawarah di berbagai daerah, kita melihat bahwa hukum hidup dalam banyak wajah. Negara bisa saja merumuskan dan menulis hukum, namun masyarakat yang menghidupinya penutup reflektif. Mungkin selama ini kita bertanya, mengapa hukum berbeda-beda? Namun, pertanyaan yang lebih jujur adalah sebagai berikut. Mengapa kita berharap semuanya sama? Dalam kenyataan, kehidupan manusia memang tidak tunggal. Hukum yang paling adil bukanlah hukum yang memaksa semua menjadi satu, melainkan hukum yang mampu hidup
hidup di tengah perbedaan. Pluralisme hukum bukan tentang kekacauan. Pluralisme hukum merupakan cermin bahwa keadilan tidak selalu berbicara dalam satu bahasa saja. Terima kasih telah menyaksikan salah satu video dalam channel Mengenal Filsafat Hukum.